Dan tentunya di sini banyak banget pionir-pionir yang bandel-bandel banget. Kalau misalkan dikasih tahu itu pada ngeyel ya. Kalau misalkan dikasih tahu itu pada nyinyir malahan ya, balik galak teman-teman. Oke, mungkin di kesempatan kali ini buat teman-teman semua seperti ini ya. Kita bakal lurusin informasi-informasi yang beredar ataukah mungkin informasi-informasi yang simpang siur saat ini. Ya, kalau misalkan teman-teman hari ini udah tahu seperti biasa ya, saat ini kita ini sudah ada di pasca mainnet secara terbuka. Ya, oke, mungkin kayak gitu informasinya. Ada juga mungkin yang dibilang kita ini ada di pasca mainnet secara tertutup. Nah, di sini teman-teman itu udah salah. Jadi teman-teman saya luruskan kembali. Hari ini itu kita sudah ada di pasca mainnet secara tertutup. Itu artinya untuk harga Pi ini belum ada ya, ataukah mungkin belum satu harga, ataukah mungkin ini belum ada di exchange manapun, belum ada di pasar manapun, belum ada di DeFi manapun, dan tentunya harganya ini masih tumpang tindih. Dalam artian tumpang tindih itu ini disesuaikan dengan konsensus ya protokol di masing-masing setiap negara. Kalau untuk negara Indonesia berapa Bang? Oke, mungkin di sini kita akan bahas di 210 negara yang memang sekiranya ikut di dalam jaringan yaitu kriptografi yang diciptakan oleh Nicolas Sokalis, Ceng Diovan, kemudian Vincent. Nah, teman-teman semua ya, ngomongin Pi bukan berarti kita ngomongin Indonesia sentris plus 62 yang bisanya cuma nyinyir dan tentunya ujung-ujungnya cuma bisa bilang scam dan lain-lain. Kalau misalkan kalian sudah KYC, teman-teman boleh jual aja token kalian ke saya yaitu Rp1.000 untuk satu token. Itu bakal saya beli kalau misalkan itu dibilang scam. Ya, jadi yang bilang scam 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 selama ini teman-teman jual ke saya nanti kalau nggak diborong tuh semua token-token kalian, oke? Oke. Nah, jadi mungkin buat yang belum daftar juga teman-teman untuk linknya telah saya sediakan di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal daftar aja dengan menggunakan kode referral Hendra96. Kalau misalkan kebingungan bagaimana cara daftarnya, teman-teman sudah saya sediakan video tutorial bagaimana caranya untuk melakukan pendaftaran, register di aplikasi Pi Network ini. Jadi yang bilang scam dan lain-lain segera diralat omongan kalian. Kalau misalkan kalian tetap kekeh ya bilang bahwasanya ini scam, bakal saya beli token kalian ya. Oke, di bagian ini buat teman-teman semua bisa dilihat bahwasanya saat ini alhamdulillah sudah mencapai di angka 16.000 tokenan. Teman-teman kalau misalkan punya 1.000 aja dikali 1.000 udah sejuta tuh kan ya. Nah gitu, jadi buat teman-teman semua itu harus optimis pikirannya, nggak boleh negatif thinking aja terus. Nah, di bagian ini buat teman-teman yang bandel-bandel, yang diomongin, dikasih tahu informasi, malah punya argumen-argumen lain, malah nyorotin saya, bahkan juga malah caci maki saya. Oke, di bagian ini mungkin ada yang transaksi di atas Rp1.000, bahkan ada yang Rp1.000 katanya bakal di-banned alias mungkin akun kalian itu bakal dibekukan hingga mungkin beberapa tahun ke depan ataukah mungkin juga ada yang beberapa minggu ke depan. Dalam artian ini buat teman-teman semua seperti ini bakal saya bahas kembali teman-teman. Nah, di sini tuh ada dua. Yang pertama itu teman-teman kalau misalkan melakukan transaksi itu kurang di angka Rp1.000 katanya bakal di-ban alias mungkin harganya itu murah bakal di-ban alias mungkin bakal diblokir lah katanya kayak gitu, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, katanya kalau misalkan teman-teman melakukan kecurangan, kejahatan, ataukah mungkin hal-hal yang lain lah, nipu-nipu di media sosial, kalian ini bisa di-tracking. Nah, contohnya buat teman-teman yang ketipu jual beli token, teman-teman langsung japri saya aja. Teman-teman boleh japri melalui WhatsApp. Untuk nomor WhatsApp saya telah saya sediakan di kolom deskripsi. Teman-teman yang ketipu di Facebook, kemudian di Telegram, kebanyakan itu ketipunya di Facebook, teman-teman japri saya bakal saya tracking dan kemudian bakal saya laporkan ya. Kita hilangkan orang-orang yang seperti itu. Ini pun saya ketipu juga banyak banget. Jadi ini bisa di tracking dengan menggunakan metode yaitu public key. Nanti public key-nya itu teman-teman di-share aja ya, di-share ke saya, kemudian hashtag-nya dikirim aja ke saya. Kalau misalkan teman-teman di angka 3 juta rupiah ketipunya, itu bakal kita proses langsung dilaporkan aja teman-teman ya. Nah, di bagian ini buat teman-teman juga, ini tuh kalau misalkan gontok-gontokan, orang-orang itu pada ngeyel-ngeyelan, kita jangan mau kalah ya. Kita ini harus lawan orang-orang kayak gini nih. Ini tuh orang-orang yang pecundang-pecundang gini, ini yang kayak gini nih. Ini nih lebih baik ini di kalau ketangkap juga nangis kalian ini. Nih,
Ya, kalian juga mungkin bisa lihat di bagian ini. Oke, di sini tuh katanya kalau misalkan kalian menjual token kalian di bawah angka rata-rata nilai rendah, maka kalian itu akan diblok. Nah, di sini perlu saya tekankan kembali, saat ini Pi ini masih ada di pasca mainnet secara tertutup. Untuk masalah harga ini belum ditentukan oleh siapapun, belum ada di market manapun, belum ada di exchange manapun. Itu artinya kalian bebas melakukan apa aja ya. Jadi kalian itu bisa jual token kalian. Yang penting ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, antara kalian, kemudian kalian, antara kedua belah pihak, dua orang yang melakukan transaksi. Kalau kalian pengen beli di angka nilai rata-rata, it's okay, monggo silakan ya. Kalian bisa melakukan transaksi. Siapa bilang ya? Siapa bilang di sini katanya bakal digini-giniin? Itu berita dari mana? Kalau kalian cari berita itu langsung informasinya menuju ke pusat informasi resminya. Jangan cuma percaya melalui TikTok, melalui Facebook, melalui grup ini, grup itu, kalian percaya aja. Nah, yang kayak gini ditelan mentah-mentah, ada informasi satu dua kalian langsung percaya. Kalian itu harusnya tabayun, kalian harus cross check, kalian itu harus klarifikasi ya. Cari tahu informasinya. Informasi apa yang sesungguhnya, sumbernya dari mana, kemudian disampaikan oleh siapa, teman-teman itu harus paham. Apalagi anak muda, jangan seolah-olah kalian ketika mendapatkan berita kalian langsung telan mentah-mentah. Itulah kalian ini ya, termakan TikTok kayak gitu jadinya. Nah, di bagian ini buat teman-teman semua, untuk Pi ini tuh nggak dipatok. Kalian itu kalau misalkan transaksi di bawah Rp1.000 pun monggo silahkan. Nggak ada yang larang kalian mau lakuin transaksi apapun itu teman-teman ya. Kecuali yang penting satu, teman-teman itu harus melakukan yang namanya barter ya. Bukan jual beli melainkan barter. Kalian punya token Pi ditukar dengan menggunakan sembako, it's okay, monggo silahkan. Kemudian ada juga, bang saya pengen jual. Nah, kata-kata jual ini merupakan kata-kata yang salah. Jual beli, sell and buy and sell itu merupakan kata-kata yang salah, karena perintahnya itu di sini kita ini wajib untuk melakukan yang namanya barter. Ataukah mungkin teman-teman punya token Pi ditukar dengan logam mulia, it's okay, monggo silakan. Contohnya di mana? Mungkin kalau misalkan kita ngomong daerahnya banyak banget ya, di sini Jawa Barat tuh banyak banget, terutama DKI Jakarta. Nanti pada tanggal 8 Agustus 2022 dimulai pada pukul 9.00 pagi sampai dengan mungkin selesai. Teman-teman itu bisa nanti ikutin acaranya. Di situ sengaja para perintis pioneer di Indonesia yang dari Batam, Riau, kemudian pokoknya seluruh pelosok negeri bakal pusatnya di yaitu Monas. Kalian kalau misalkan pengen ikutin acaranya monggo silahkan. Tapi untuk tiketnya kalian sendiri yang harus bayar, bukan kita teman-teman. Nah, kemudian juga mungkin pesan-pesan dari saya juga, yang adain acara di situ di Monas itu kalian itu menggunakan fasilitas publik. Oleh sebab itu kalian minta izin dulu mungkin sama keamanannya yaitu Polda di situ. Kemudian kalian minta izin juga dengan gubernur di situ ya tentang keamanan, keramaian, dan kemudian kalian harus ikuti protokol yang berlaku saat ini. Masih ada COVID apa enggak teman-teman, tentunya kalian cek aja sendiri. Kalian itu harus patuhi aturan-aturan yang sekiranya berlaku gitu teman-teman ya. Itu yang teman-teman harus paham. Jangan sampai teman-teman itu asal kinerja aja tanpa teman-teman itu kayaknya ini ya, kayak apa ya, kalian itu kayak cuma ikut-ikutan doang tanpa ada dasar-dasarnya. Kalian tinggal jeplak-jeplak aja gitu. Itu kalian itu harus tanggung jawab atas ya tingkah laku kalian sendiri. Oke, mungkin itu pesan-pesannya kalau kalian pengen ikutan di sana. Tetapi saya sarankan kembali buat teman-teman semua, ketika kalian ingin melakukan yang namanya, apalagi kalau bukan melakukan barter itu tadi, tapi kalian itu ya sudah melakukan KYC, kemudian kalian sudah berhak untuk melakukan P2P alias peer to peer, itu artinya kalian berhak atas segala sesuatu yang sekiranya itu sudah difasilitasi oleh Pi. Tetapi kalau misalkan untuk harganya itu belum dipatok ataukah mungkin belum diumumkan, yang tentunya itu nilainya masih nol. Jadi gitu teman-teman, nilainya masih nol. Dan kemudian di sini timbullah yang namanya muncul yaitu konsensus. Makanya di sini itu banyak banget orang-orang yang masih tumpang tindih dalam melakukan transaksi ini. Untuk satu Pi itu gegabah banget, ada yang sampai di angka 314 ataukah mungkin di angka $300.000 loh satu
Pi. Itu artinya apa kalian? Kalau di sini saya sarankan buat kalian lebih baik tunggu sampai dengan untuk Pi ini itu nanti listing ya, listing secara resmi di D5, di exchange, kemudian mungkin di exchange-exchange yang lain lah kayak gitu. Jangan sampai melakukan ya transaksi di hari ini di pasca mainnet secara tertutup. Itu artinya apa? Yang saya takutkan, yang saya khawatirkan ketika teman-teman melakukan barter, mungkin contohnya ada di Jawa Barat, banyak banget orang-orang yang melakukan transaksi dengan menggunakan Pi dengan kendaraan roda 2, Pi dengan menggunakan roda 4, kemudian Pi dengan logam mulia. Oke, teman-teman itu dikonsensuskan katanya harga satu Pi itu di angka 300.000 USD hingga mereka itu menukarkan 0, sekian sekian 00 Pi dengan satu kendaraan. Itu yang menurut saya kira-kira itu jangan sampai rugi ujung-ujungnya sehingga kalian itu ribut nanti ujung-ujungnya pada lapor lagi gitu kan ya. Kalian itu lebih baik tunggu informasi resminya baru kalian itu melakukan yang namanya apa, yaitu barter gitu kan ya. Jadi kayak gitu, kalau diomongin itu jangan pada bandel, jangan punya argumen-argumen sendiri. Yang paling sulit itu bukan melawan orang-orang yang nyinyir, tetapi yang paling sulit itu ngasih tahu para pionernya. Orang-orang di dalam ini paling sulit, soalnya dia sudah memiliki argumen masing-masing. Sehingga kalau misalkan kita kasih tahu itu malah ujung-ujungnya banyak argumen, kemudian juga banyak omongan, sehingga mungkin kita nggak bisa ngarahin kalian lagi. Yang seharusnya kalian itu tunggu aja yang lebih aman seperti itu. Tapi kalau kalian maksa pengen melakukan yang namanya transaksi, itu it's okay, itu bebas. Kalian bebas melakukan apapun dengan token kalian. Yang penting satu, tidak ada unsur pemaksaan, kemudian tidak ada yang namanya pemaksaan, dan di sini pun ya ini atas kesadaran masing-masing antara kedua belah pihak, tidak ada yang memaksa sekalipun. Jadi kalian bebas ya. Jadi satu Pi itu ada yang menghargakan bermacam-macam, bervariasi. Kalau misalkan teman-teman nggak percaya, teman-teman itu langsung cari media sosial resmi dari Pi. Kemudian yang kedua, kalian itu boleh kirimkan email langsung ke yaitu tim inti. Kemudian setelah itu teman-teman juga bisa untuk melakukan pertanyaan ataukah mungkin ajukan pertanyaan di chat room global. Teman-teman gampang banget nanti itu bakal dijawab sama apalagi kalau bukan moderator di setiap masing-masing negara. Gitu aja kok repot. Dan kemudian di sini pun teman-teman, kenapa sih di sini kan Nicholas sudah ngomong, di sini pun dia bilang bahwasanya Pi itu belum ada harga, harganya masih nol. Kalau kalian melakukan transaksi satu Pi dihargai dengan 4 juta 5 juta rupiah, itu artinya kalian sesuai dengan konsensus katanya kayak gitu. Itu artinya apa? Kalian itu ya tentunya sepakat ataukah mungkin sudah memahami term and conditionnya ya, syarat dan ketentuannya, dan kemudian jangan sampai ketika nanti listing harganya di bawah daripada itu. Itu artinya kalian rugi sampai kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah teman-teman ya. Jangan sampai seperti itu. Itulah yang saya tekankan buat teman-teman semua, jangan sampai gegabah ya. Jangan melakukan transaksi-transaksi yang di luar dugaan ataukah mungkin pikiran kita. Tetapi bagaimanapun itu bakal dikembalikan kepada kalian. Kalian yang punya duit, kalian yang punya barang, kalian yang punya token, dan kalian yang punya semuanya. Kendali ada di tangan kalian semua. Kalau orang-orang yang nggak percaya, lebih baik teman-teman japri saya. Kalau kalian bilang katanya nggak laku, teman-teman jual aja ke saya. Itu pasti bakal saya beli. Saya langsung transfer teman-teman semua. Ya, dengan menggunakan baik itu mungkin stablecoin, USDT, USDD, ataukah mungkin USDC. Gitu aja kok repot, nggak usah repot-repot. Ini jadinya pinjem kata-kata Gus Dur lagi. Itu soalnya kalian kalau diomongin ataukah mungkin dikasih tahu informasi malah ujung-ujungnya abang ini katanya so tahu. Katanya abang ini pokoknya banyak banget deh omongan-omongan kayak gitu. Nah, jadi di sini teman-teman semua saya tekankan kembali, semua kendali ada di tangan kalian. Apa yang kalian lakukan hari ini, kalian tanggung jawab. Tentunya nanti setelahnya, apa yang kalian tabur hari ini bakal kalian tuai kembali. Oke, buat teman-teman semua. Jadi stablecoin ini ya ataukah mungkin Pinetok ini walaupun memang belum ada harga, tetapi dia sudah memiliki underlying asetnya.
asetnya udah ada, walaupun memang nol, tetapi dia menciptakan underlying aset tersendiri. Saat ini ada 210 negara sudah gabung di dalam jaringan Pi. Itu artinya kalau ngomongin Pi bukan berbicara untuk Indonesia sentris, melainkan kita berbicara yaitu global sentris. Ya, jadi semua negara kita membicarakan masalah Pi, kripto yang baru, yaitu kriptografi yang diciptakan oleh Nicolas Sokalis, Cheng Diovan, kemudian Vincent. Dan kemudian ada juga yang ngomong tentang masalah legalitas, legalitas lagi. Soalnya apa? Ya setiap negara itu punya aturan dan kemudian aturan itu harus dipatuhi setiap warga negaranya. Itulah teman-teman. Oleh sebab itu aturan-aturan yang ada di Indonesia saat ini, kalau teman-teman melakukan pembelian, teman-teman harus menggunakan apalagi kalau bukan rupiah, duit ya IDR. Teman-teman itu udah diatur dalam undang-undang. Kalau teman-teman melakukan pembelian, pembayaran, ya bayarnya bukan pakai duit tapi pakai kripto, kalian sudah melanggar undang-undang tersebut. Teman-teman nantinya bisa kena pasal dan ujung-ujungnya pun bisa dipidana. Gitu kan ya, teman-teman pun nanti bisa dihukum. Oleh sebab itu buat teman-teman semua, saat ini untuk masalah regulasi dan lain-lain, mungkin Pi ini bakal kita urus dan kemudian para moderator yang ada di Indonesia bakal daftarkan Pi ini ke Bapepti, tidak ada hubungannya dengan OJK. Kalau OJK itu urusannya itu bagian koperasi, bagian duit, ya kemudian bagian bank itu OJK masuknya, kemudian investasi dan lain-lain ya. Jadi gitu teman-teman. Kalau Bapepti itu cuma pasar berjangka komoditi. Misalnya kayak apaan bang? Misalnya kayak kripto, kemudian kayak saham, kemudian kayak forex, kemudian kayak yang trade-trade yang lain lah teman-teman mungkin paham. Kemudian teman-teman juga bisa beli obligasi, surat ataukah mungkin surat-surat berharga dari pasar saham. Contohnya kalian beli Bank BCA bisa nggak? Bisa. Kalian beli suratnya aja. Kemudian ada yang bilang bisa beli Bank BRI nggak? Bisa, semua bank itu bisa kalian beli. Jangankan itu, jalan tol aja kalian bisa beli. Walaupun cuma Rp5.000 dengan cara apa? Yaitu membeli surat-surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang telah kita sebutkan tadi. Di bagian ini pun teman-teman semua mungkin yang kepala 4 sampai dengan kepala 7 kebanyakan nggak percaya dengan adanya hal-hal seperti ini. Tetapi di sini ya tentunya untuk anak-anak milenial, teman-teman semua ya teman-teman boleh langsung cross check, yaitu saat ini PT Telkom alias mungkin BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ya usahanya negara, yaitu Telkom, dia itu sudah menerbitkan ataukah mungkin dia bikin project, yaitu apalagi kalau bukan Metanesia, di mana Metanesia ini merupakan salah satu bentuk decentralized teman-teman. Di dalamnya itu paling ujung-ujungnya bakal menggunakan kripto. Di dalamnya teman-teman boleh meeting, kemudian boleh pokoknya kayak main game gitu tapi itu pakai uang asli. Contohnya kalian beli tanah online, tanahnya online, kemudian bajunya online, semuanya serba digital. Teman-teman itu beli di situ, kalian boleh bertani di situ, kalian boleh berdagang di situ, tapi bukan bentuk fisik melainkan itu bentuk digital. Gitu kan ya. Mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Mudah-mudahan dengan adanya Metanesia, ini proyek yang tentunya sedang digarap oleh perusahaan BUMN, perusahaan badan usaha milik negara, ini menjadi salah satu sorotan. Ini bakal nanti diresmikannya di mana Bang? Itu bakal diresmikannya nanti di yaitu Bali gitu kan ya. Di Bali nanti bakal tentunya di apa ya? Diresmikannya lah gitu. Mungkin Jokowi pun turun teman-teman. Oleh sebab itu kalian yang belum melek tentang cryptocurrency, melek mulai dari sekarang ya. Jadi kalian itu jangan tertinggal, apalagi anak-anak muda, kalian jangan sampai tertinggal dengan adanya kripto seperti ini. Kalian itu saat ini walaupun raga kalian diam, tetapi kalian sedang menciptakan aset-aset digital ya. Jadi aset itu teman-teman harus miliki, jangan sampai teman-teman semua ketinggalan. Nah, jadi informasinya gitu doang ya. Ini videonya udah sampai 18 menit, 19 menit. Oleh sebab itu jangan lupa di-share video ini dan kemudian teman-teman juga tentunya jangan lupa subscribe, like, kemudian di-share pada yang lain agar yang lain itu paham dengan
salah satu kripto project-project yang ada di Indonesia. Tentunya channel ini pun banyak ilmunya. Teman-teman sama-sama kita belajar di channel ini, sama-sama kita pun edukasi di sini, dan tentunya sama-sama kita ciptakan aset ya. Jadi sekedar bocoran, hari ini pun perbankan turun di dalam metaverse, dan kemudian bank-bank lokal seperti BRI, BNI itu pun sudah terjun di dalam dunia metaverse. Bahkan ada salah satu bank dia pun sudah menciptakan kriptonya sendiri. Apalagi kalau bukan Bank Sinarmas melalui, apalagi kalau bukan yang satunya itu teman-teman ya. Ya, mungkin kayak gitu teman-teman paham. Terima kasih video ini udah disimak sampai akhir. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.